Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devitalia Agatha. Di sini saya akan membahas mata kuliah pemrograman Framework. Nah, kali ini kita akan membahas materi 5 yaitu handling request. Selanjutnya ini merupakan gambaran dari proses request. Nah, pertama itu si user ini akan membuat request ke entry script atau biasanya disebut dengan index.php. Nah, dari entry script ini membuat konfigurasi yang namanya config.php dan membuat sebuah aplikasi. Nah, dari aplikasi ini akan menetapkan root, kan di sini ada root. Nah, akan menetapkan root dengan bantuan komponen aplikasi yang disebut dengan request. Nah, kemudian yang keempat ini, aplikasi membuat menge-create controller. Nah, untuk menanggapi si respon tadi dari user. Nah, kemudian dari controller ini akan membuat sebuah action, create action. Ini akan membuat action dan menjalankan filters untuk action itu. Nah, dari sini kemudian jika ada filter yang tidak terpenuhi, maka action akan dibatalkan di respon sini. Nah, jika filter terpenuhi, maka action akan dilanjutkan. Kedelapan ini action akan membuat sebuah data model. 9. Action akan merender view dengan menyerahkan data model. Ke-10, hasil dari view yang telah di-render akan dikembangkan ke komponen aplikasi bersama respon. Nah, ini bersama respon. Nah, yang terakhir, yang ke-11 ini, komponen respon akan mengirimkan proses render ke browser pengguna. Jadi, ada kayak hasil penampakan akhir dari proses request si user. Begitu. Nah, selanjutnya ini penjelasan saya tadi seperti ini, hampir mirip ya, nggak jauh beda. Nah, selanjutnya adalah bootstrapping. Bootstrapping adalah proses mempersiapkan environment sebelum aplikasi mulai menerima dan memproses request yang datang. Bootstrapping dilakukan pada dua tempat, yaitu di entry script di index.php dan aplikasi. Nah, pada entry script, dua kelas autoloader untuk library-nya itu berbeda. Berada didaftarkan di Composer Autoloader dan melalui autoload.php dan iAutoLoader melalui file class dari y. Nah, ini pada konstruktor dari aplikasi beberapa hal ini akan dikerjakan. Nah, seperti memanggil, meregister, menginisialisasi properti dari aplikasi menggunakan file konfigurasi, terus kayak membuat dan menjalankan komponen aplikasi dan atau model-model yang dideklarasikan pada properti bootstrap dari aplikasi. Nah, karena bootstrapping dilakukan sebelum menangani request, pastikan hanya komponen yang penting saja yang dimasukkan dalam proses bootstrapping ini. Contohnya pada mode production, Anda mungkin perlu mengenable sebuah apt change pada proses bootstrapping.
Nah, selanjutnya itu ada routing ketika mode aktif dipanggil oleh entry script. Hal pertama yang dilakukan adalah meresolve request yang datang, kemudian menjalankan controller action untuk menangani request tersebut. Nah, uh, dari address script ini kan kemudian aplikasi itu menangani resolve role. Ini yang dimaksud kayak routing itu tadi yang kayak ini. Dari sini ke sini. Nah, terus selanjutnya itu proses resolve ditangani oleh metode y/web request resolve yang akan menghasilkan root valid, root tidak valid, dan tidak ada root. Ada 3 ya hasil dari proses resolve. Nah, catch all root adalah konfigurasi spesial di mana semua request akan diarahkan ke sebuah controller action. Misalnya aplikasi sedang dalam fase maintenance. Hal ini dapat dilakukan dengan mengisi properti catch all di file konfigurasi web dengan controller action yang dikehendaki. Nah, seperti ini biasanya catch all set of plan. Nah, selanjutnya adalah request. Request ini direpresentasikan dalam bentuk objek y/web/request yang di dalamnya terdapat informasi seperti parameter dari request, HTTP, headers, cookie, dan lain-lain. Parameter dari request bisa didapat dengan memanggil metode y/web request get atau y/web request post yang akan mengembalikan nilai get ataupun post. Nah, contohnya seperti ini. $get sama dengan y, $app request get kayak seperti itu. Nah, ini tuh ada kayak parameter. Berarti ini $app request get ID. ID itu parameternya. Ini name juga parameternya. Nah, kemudian dapat melihat metode HTTP yang digunakan untuk sebuah request melalui fungsi seperti berikut ini. Nah, jika if dalam kurung y $app request si ajak si get si post kayak semisal seperti ini. Nah, kemudian informasi HTTP header dari sebuah request dapat diakses melalui properti y/web/request headers. Contohnya seperti ini. Ada parameter user. Lanjut, request URLs. Anda dapat melihat bagian dari request URL melalui atribut berikut ini. Contohnya URL yang diminta adalah https:/admin/index.php/product. Tanda tanya ID sama dengan 100. Nah, selanjutnya adalah response. Setelah aplikasi selesai menangani sebuah request, objek y/web/response akan dibuat dan dikirimkan ke pengguna. Kayak hasilnya apa, itu akan tampil di bagian index.php itu. Objek respon ini berisi informasi seperti HTTP, status code,
HTTP headers dan body. Untuk menambahkan informasi pada HTTP header dapat Anda lakukan dengan memanipulasi properti. Contohnya seperti ini. Nah, pada kasus-kasus sederhana kita tidak perlu melakukan perubahan penambahan pada objek respon ini. Aplikasi sudah membuat objek ini secara otomatis melalui return value dari controller action. Nah, seperti ini kodenya. Public function action index, kemudian return this render index. Nah, yang terakhir itu adalah session dan cookies. Pada PHP murni, session dan cookie dapat diakses melalui variabel global seperti $session dan $cookie. Pada session dan cookie dikelola dalam sebuah objek atau kelas yang dapat diakses melalui variabel. Nah, di sini ada dua. Untuk session dapat diakses melalui $app session, atau untuk cookie dapat diakses melalui $app request cookie dan $app response cookies. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh dari kodenya. Request. Saya rasa cukup sampai di sini mengenai review materi-materi dari materi 1 hingga materi 5 dari mata kuliah pemrograman framework. Nah, apabila ada kesalahan dalam menyampaikan atau salah perkataan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.